Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin brownies kukus 3 layer. Dari beberapa brownies kukus yang pernah Umi cobain, resep ini menurut Umi paling enak ya teman-teman karena teksturnya tuh lembut, moist, kemudian rasanya tuh super coklat. Tuh kelihatan banget kan, teksturnya tuh padat tapi lembut dan moist, jadi kalau digigit tuh enak banget. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ya ke cara pembuatannya. Yang pertama, nanti kita akan melelehkan coklat dan juga margarinnya terlebih dahulu. Ini udah Umi siapin panci berisi air, kemudian di atasnya kita letakkan wadah yang cukup besar dan tahan panas. Tambahkan 130 gram dark coklat yang sudah dipotong kecil, kemudian tambahkan dengan 150 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter. Masak dengan api kecil sampai margarin dan coklatnya meleleh. Cara memasak seperti ini biasa disebut metode double boil. Dan ini kita masak sampai margarin dan coklatnya meleleh aja ya, jangan sampai meletup-letup. Kalau udah leleh, selanjutnya bisa kita sisihkan dan tunggu sampai suhunya turun. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah atau bowl. Kemudian kita masukkan 6 butir telur utuh. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh SP atau setara dengan 7 gram. Dan 200 gram gula pasir. Karena menggunakan SP, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi ya di mixer masing-masing. Dan ini akan kita mixer selama kurang lebih 7-10 menit. Satu resep ini akan jadi 3 layer brownies ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin 2 layer aja, nanti akan Umi tuliskan resepnya di description box. Dan setelah di mixer selama kurang lebih 7-10 menit, ini tekstur dari adonannya udah kental dan berjejak. Selanjutnya bisa kita tambahkan bahan kering. Bahan kering di sini Umi pakai 100 gram tepung terigu protein sedang. Dan untuk bahan keringnya kita ayak dulu ya teman-teman supaya lebih mudah untuk pengadukannya. Selanjutnya kita tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak juga baking powdernya. Dan bahan kering yang terakhir adalah 40 gram coklat bubuk. Nah, ini coklat bubuk juga diayak, soalnya coklat bubuk tuh kadang bergerindil. Nah, kalau semua bahan keringnya udah masuk, selanjutnya akan kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Jadi memixernya ini nggak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Kalau terlalu lama, nanti baking powdernya malah jadi nggak aktif. Di sini bisa teman-teman perhatikan konsistensi dari adonannya kental, licin, dan terlihat berjejak ya teman-teman. Kalau konsistensi adonannya udah benar, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan coklat dan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Kondisi dari coklat dan margarin di sini masih hangat-hangat kuku ya, jadi jangan ditunggu sampai dingin. Selanjutnya di sini Umi tambahkan dengan 1 sendok teh pasta coklat. Ini opsional ya teman-teman, kalau misalnya nggak mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk balik dengan spatula sampai lelehan coklat dan margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Nah di sini ya teman-teman pentingnya kenapa sih tadi lelehan coklat dan margarinnya dimasukkan dalam kondisinya itu masih hangat-hangat kuku, supaya lelehan coklat dan margarinnya lebih mudah dicampurkan ke adonan. Kalau udah dipastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata, konsistensi dari adonannya kental dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adonannya akan kita tuang ke dalam loyang sebanyak 300 gram. Nah ini kita akan bikin layer yang pertama dulu ya. Di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 16 cm yang hanya dialasi pakai baking paper aja, jadi nggak perlu dioles pakai apapun ya. Di sini sudah Umi siapkan kukusan yang sudah beruap. Selanjutnya kita akan memasukkan layer yang pertama ke dalam kukusan. Sebelum dimasukkan bisa kita hentak-hentakkan dulu. Selanjutnya kita kukus dengan api sedang selama kurang lebih 25 menit atau sampai browniesnya matang. Tutup kukusannya jangan lupa dibungkus pakai kain bersih supaya uap airnya nggak menetes.
Dan setelah dikukus selama kurang lebih 25 menit, ini brownies layer pertama udah matang. Untuk mengecek kematangannya bisa kita tes tusuk. Dan kalau adonannya sudah tidak ada yang menempel di tusukan, tandanya browniesnya udah benar-benar matang. Dalam keadaan masih panas-panas, langsung kita balik aja dan kita keluarkan browniesnya dari loyang. Karena Umi cuma ada satu loyang ukuran 16 dan Umi cuma ada kukusannya itu cuma satu ya teman-teman. Jadi untuk pengukusannya ini bergantian. Ini hasilnya cakep banget. Selanjutnya kita lakukan untuk layer yang kedua dan layer yang ketiga. Masing-masing layer kita tuang adonan sebanyak 300 gram. Jadi untuk kedua layer yang berikutnya ini sama persis seperti layer yang pertama. Kita tuang adonan sebanyak 300 gram ke dalam loyang ukuran 16 cm. Ini pakainya loyang persegi. Kemudian loyangnya ini hanya dialasi pakai baking paper aja. Selanjutnya adonan dikukus dengan api sedang selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya, jadi kondisi kukusannya sudah beruap. Nah, setelah dikukus kurang lebih 25 menit, ini browniesnya udah matang dan siap kita keluarkan dari loyang. Meskipun nggak dioles pakai margarin atau minyak, ini browniesnya gampang banget ya untuk dikeluarkan dari loyang, nggak menempel sama sekali. Selanjutnya kita buka alas baking papernya. Nah, ini dia ketiga browniesnya udah jadi. Dan langkah selanjutnya kita akan melelehkan coklat. Di sini Umi pakai dark coklat sebanyak kurang lebih 150 gram. Cara melelehkannya ini gampang banget, tinggal kita masukkan ke dalam air panas. Jadi ini kompornya dalam kondisi mati ya teman-teman, tapi airnya udah dalam keadaan mendidih. Kita diamkan dulu coklatnya selama kurang lebih 3 menit. Kalau udah 3 menit baru kita aduk-aduk sampai coklatnya benar-benar leleh sempurna. Melelehkan coklat dengan cara seperti itu akan membuat tekstur dari coklatnya lebih halus dan lebih mengkilap ya teman-teman. Karena coklatnya sendiri tidak terkena langsung dengan panas api, jadinya tekstur dari coklatnya tidak rusak. Selanjutnya kita tuang setengah dari lelehan coklat ke atas brownies yang layer pertama, kemudian kita ratakan. Setelah rata, kita diamkan dulu sampai coklatnya set. Dan kalau coklatnya set, baru kita timpa dengan layer yang kedua. Dan setelah didiamkan selama kurang lebih setengah jam, ini coklatnya udah set. Lanjut kita timpa dengan layer yang kedua. Di atas layer kedua, kita tuang lagi lelehan coklat secukupnya aja. Selanjutnya kita ratakan. Setelah rata, kita tunggu dulu sampai coklatnya set, baru kita timpa layer yang ketiga. Nah, ini brownies 3 layernya udah jadi. Di samping-sampingnya kalau misalnya ada rongga bisa kita lapisi lagi ya pakai coklat leleh tadi. Dan setelah didiamkan selama kurang lebih 2 jam, ini coklatnya udah set. Selanjutnya siap untuk kita potong-potong. Untuk menunggu coklat set sebaiknya kita diamkan aja di suhu ruang. Jadi nggak perlu dimasukin ke kulkas ya teman-teman. Soalnya kalau dimasukin ke kulkas dulu nanti coklatnya jadi beku. Dan pas kita potong-potong jadi susah ya teman-teman. Jadi cukup kita diamkan aja di suhu ruang sampai coklatnya benar-benar set baru siap untuk kita potong-potong. Nah, ini hasil potongannya rapi dan cantik. Dilihat dari penampakannya, browniesnya kelihatan coklat banget. Teksturnya lembut dan juga moist. Kalau misalnya teman-teman nggak mau dikasih layer itu nggak apa-apa banget ya. Rasa dari browniesnya sendiri udah coklat banget. Nah, kelihatan banget ya tekstur dari browniesnya sendiri udah lembut banget. Meskipun terlihat padat, ini teksturnya pas digigit bakalan lembut dan langsung lumer. Nah, moist banget teman-teman. Ini super enak, super coklat. Lembut banget, pori-porinya tuh kecil-kecil. Teksturnya tuh padat, tapi pas digigit itu langsung lembut, moist, dan lumer banget di dalam mulut. Apalagi ditambah lelehan dari layer coklatnya, itu akan menambah kenikmatan dari si brownies ini. Kalau resep brownies biasanya lembutnya itu langsung hilang di mulut, resep yang ini beda ya. Masih ada tekstur gigitan-gigitannya, dan itu yang bikin enak dan pengen ngunyah dan ngunyah terus. Nah, mungkin segitu dulu resep yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.